bahwasanya pada pagi hari ini itu tentang adab kepada ilmu dan guru. Itu sudah ada. Lihat di depan bahwasanya materi sekarang ini adalah adab kepada ilmu dan guru. Sebenarnya ilmu dan guru ini sangat erat. Kita tanpa guru pasti tidak mendapatkan ilmu. Guru-guru baru ilmu. Jadi bahwasanya adab kepada ilmu dan guru ini sangat penting bagi kita semua. Jadi tanpa guru kita tidak mendapatkan ilmu. Paham? Jadi pada bab sekarang ini adalah adab kepada ilmu dan guru. Adab itu apa? Dengan ilmu itu apa? Guru itu seperti apa? Ini kan bahwasanya ada 3 pembahasan. Adab itu sebagai adab itu apa yang dinamakan adab, yang dinamakan ilmu dan guru. Bahwasanya ini sangat penting. Kita kalau tanpa guru tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Jadi bahwasanya hidup kita tanpa ilmu atau tanpa guru itu percuma. Adab kepada ilmu dan guru. Lah, sekarang adab itu adalah norma. Norma, aturan, lihat ya, aturan, sopan santun, tata krama, dan budi pekerti luhur yang bersumber dari agama maupun budaya. Jadi kalau adab itu adalah norma, aturan. Kalau kita tanpa hidup aturan, maka hidup kita berantakan. Jadi bahwasanya adab itu adalah norma, aturan, sopan santun, tata krama, dan budi pekerti luhur yang bersumber dari agama maupun budaya. Norma ini atau aturan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan dulu, nanti saya kasih waktu hanya untuk menulis nanti. Kalau sekarang dengan dulu sekarang. Nanti saya kasih waktu untuk menulis. Bahwasanya adab adalah norma, aturan, sopan santun, tata krama, dan budi pekerti luhur yang bersumber dari agama maupun budaya. Lah, apakah penting norma ini atau aturan ini? Memang sangat penting. Kalau kita tanpa aturan, kalau kita tanpa norma, maka hidup kita sebagai hamba Allah itu percuma di dunia. Maka aturan sopan santun, tata krama, dan budi pekerti luhur yang bersumber dari agama maupun budaya. Aturannya bagaimana? Normanya bagaimana? Sopan santun seperti apa? Tata krama itu bagaimana? Dan budi pekerti luhur yang bersumber dari agama maupun budaya itu seperti apa? Agama atau budaya itu pasti mengajarkan yang terbaik. Jadi adalah norma, aturan, sopan santun, tata krama, dan budi pekerti. Paham? Lah, tujuan dari norma, tujuan dari aturan sopan santun
tata krama dan budi pekerti luhur yang bersumber dari agama maupun budaya adalah mengatur perilaku manusia agar mulia dalam interaksi sosial. Tujuannya norma atau aturan itu untuk perilaku manusia agar mulia dalam interaksi sosial. Kita hidup di dunia bukan hanya sendiri. Ini berdampingan. Benar kan? Jadi tujuan adalah mengatur perilaku manusia mulia dalam interaksi sosial. Bahwasanya manusia hidup di dunia diciptakan oleh Allah itu hanya bukan sendiri, tapi interaksi sosial. Lah, untuk mendapatkan kesan positif harus mempunyai aturan atau norma yang harus diterapkan. Jadi tujuannya adalah mengatur perilaku manusia agar mulia dalam interaksi sosial, berhubungan terhadap manusia tetangga dan kerabat maupun lain-lainnya atau sesama muslim atau non muslim itu mempunyai aturan tertentu. Kalau kita hidup tanpa norma, tanpa aturan, sopan santun, tata krama, hidup kita percuma. Bahkan hidup kita salah di jalan yang ditentukan oleh Allah. Paham dari adab? Yang selanjutnya adab kepada ilmu. Dengarkan, dengarkan dulu, jangan menulis. Nanti ada waktunya untuk menulis. Dengarkan dulu. Adab kepada ilmu adalah fondasi. Kalau rumah tanpa fondasi itu pasti akan roboh. Jadi fondasi utama untuk mendapatkan keberkahan dan pemahaman yang mendalam. Jadi adab kepada ilmu harus ada. Jadi fondasi utama untuk mendapatkan keberkahan dan pemahaman yang mendalam. Kalau kita tidak berhadap tidak ada kepada ilmu, itu percuma. Meskipun kita minta luar biasa, dia itu lomba nomor 1, bahkan kemanapun dia menang atau juara terus, tapi tidak mempunyai adab, tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai norma atau sopan santun terhadap ilmu, itu percuma. Kalau ilmu harus diadopkan, jangan diremehkan. Contoh kalau diremehkan, kita sebagai hamba Allah atau Muhammad Rasulullah, kita semua kita mengikut lomba nomor 1 dan bahkan demi nomor 1 ketika dalam kelas dan pembelajaran. Tapi kita itu hanya mengabaikan, tidak berhadap terhadap ilmu, itu percuma. Maka dari itu fondasi utama untuk mendapatkan keberkahan dan pemahaman yang mendalam dalam ilmu. Adab kepada guru, kan barusan yang saya jelaskan, kita tanpa guru tidak akan mendapat ilmu. Coba bayangkan, ketika kita dari lahir, sejak lahir kita diajarkan itu semuanya ilmu, tapi itu bimbingan guru. Adab kepada guru adalah bentuk penghormatan tertib di atas ilmu yang diajarkan kepada kita semua. Maksudnya bagaimana? Selama kita menginjak di pendidikan, mulai dari MA, kelas 1 ME, 2, 3, 4, 5, 6 sampai MK, itu guru memberi bimbingan atau materi atau ilmu kepada kita. Jadi guru adalah bentuk kehormatan.
dihormati, jangan diremehkan. Soalnya kenapa? Guru ini sangat penting, sangat penting. Kalau kita tidak menghormatkan guru, kalau kita tidak mengambil adab terhadap guru, tidak memuliakan guru, maka ilmu kita yang dapat selama kita dalam belajar kita sekolah itu tidak manfaat atau tidak berkah. Kalau orang ilmunya tidak manfaat atau tidak berkah, maka hidupnya sengsara, tidak tahu apa-apa, ditipu orang, ditipu orang, bahkan dia sering mengantuk atau tidur, bahkan lupa. Lah, contoh dari adab terhadap ilmu ini, kita jaga kalau belajar jangan meremehkan ilmu. Kalau kita meremehkan ilmu percuma. Contohnya kita dalam belajar sekolah, guru menjelaskan, tapi kalian tiduran, sering izin. Sebenarnya itu ada dua faktor yang diremehkan. Yang pertama itu menyanyikan ilmu, dan dua menyanyikan guru. Maksudnya bagaimana? Dia adalah tidak ada terhadap ilmu dan tidak ada kepada guru. Jadi ada pada guru adalah bentuk penghormatan tertinggi atas ilmu yang diajarkan kepada kita semua. Jadi kita kalau tanpa guru, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Contohnya kalian dipegang itu apa? Yang dipegang kalian itu apa sekarang? Di tangan sekalian. Bolpen. Lah, saya nanya, dapat dari mana pengetahuan bolpen yang namanya bolpen itu dari mana? Dari guru kan? Suruh menulis bentuk A, B, sampai membaca semua. Itu yang ini namanya bolpen. Bahkan guru itu sering mengatakan untuk mengajarkan jangan seperti ini, jangan melakukan besar-besar, jangan mencuri. Bahkan terkadang guru menyuruh selalu sholat, ibadah, dan mengerjakan amal-amal yang baik. Paham itu? Adab kepada ilmu. Yang pertama, mereka. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Kita berangkat dari rumah ke sekolah untuk mencari ilmu. Itu niatnya ikhlas karena Allah yang pertama. Yang kedua, rendah hati, tawadhu. Maksudnya bagaimana? Jangan sombong, jangan angkuh. Paham? Jangan merasa dirinya pintar. Ini, jangan dirinya merasa pintar. Bahkan jangan meremehkan orang lain. Yang ketiga, menghormati dan memuliakan guru. Menghormati dan memuliakan guru. Dan keempat, mengamalkan ilmu. Jadi yang empat ini ada pembahasan yang pertama, intinya ikhlas karena apa itu menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan. Kalau kita tidak melakukan adab terhadap ilmu, percuma. Yang ikhlas karena Allah menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan kita. Kalau kita tidak menuntut ilmu, maka akan bodoh. Orang selalu mengejek kita, bahkan sering menghina kita. Rendah hati, tahu tuh, tidak sombong, tidak mau bertanya, ketika dalam kelas tidak angkuh dan sebagainya yang berkaitan dengan tahu tuh. Rendah hati, meskipun dia orang kaya atau pejabat, tapi rendah hati. Pintar,
rendahan itu percuma. Jadi tidak sombong, tidak mau bertanya atau tidak tagabbur, tidak angkuh. Dia sering melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah, bahkan dia selalu menulis di dalam kelas, tidak sering tidur, rajin, dia mengerjakan PR soal-soal yang diberikan oleh guru. Menghormati dan memuliakan guru, bersikap sopan kepada guru. Guru seperti apapun, guru perempuan, laki-laki, atau yang agak muda itu harus dihormati. Jadi bersikap sopan kepada guru, menghormati dan memuliakan guru ini contohnya bersikap sopan kepada guru. Bagaimana caranya? Ketika kita ditegur oleh guru, jangan melawan, jangan meremehkan guru, jangan menyerahkan penjelasan guru. Itu sangat butuh terhadap kita. Kalau kita masih pintar tapi guru tidak dihormati, itu percuma. Bahkan ilmu yang akan diperoleh selama dalam pendidikan itu tidak akan bermanfaat atau tidak bermanfaat. Mengamalkan ilmu harus diwujudkan selama kita belajar dalam kelas, dari kelas 1 sampai 4 sampai tuntas, harus diwujudkan, diamalkan. Bagaimana caranya? Dalam pendidikan bahwasanya diajarkan harus sopan santun. Pasti ada ya, sopan santun, etika, akhlak yang baik itu bagaimana, harus itu. Nah, ketika dia sudah selesai maka diamalkanlah. Begitu juga kita caranya sebagai sebuah pengamalan dari ilmu. Yang kedua, adab kepada guru. Adab kepada guru yang pertama menghormati. Yang pertama itu menghormati. Bahwasanya yang pertama menghormati, memperlakukan guru dengan penghormatan. Jangan sering menyakiti guru, jangan sering mencaci guru, bahkan jangan merasa pendek terhadap guru. Harus memulai satu penghormatan. Contohnya, ketika guru menjelaskan harus didengar. Ini sebagai menghormati. Ketika guru memberi saran atau nasihat, didengarkan dengan melawan. Bahkan terkadang kita itu lupa jasa-jasa guru. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama. Ketika guru menjelaskan di dalam kelas, itu harus mendengarkan seksama. Saat guru berbicara atau menjelaskan harus didengarkan. Apa yang dijelaskan oleh guru, ambil, ditampung semua. Kalau suruh nulis, tulis. Kalau suruh menjelaskan, tidak suruh dengarkan. Patuh terhadap guru, itu sangat penting. Itu sebagai penghormatan atau adab terhadap guru. Yang ketiga, sopan dalam berbicara. Sopan berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Maksudnya bagaimana? Jangan samakan guru dengan teman. Kalau bicara dengan teman biasa. Tapi kalau berbicara dengan guru harus sopan. Harus ada tata krama dan etika atau aturan. Kalau kita tidak sopan, tidak tata krama, tidak punya rumah,
juga menyanyikan guru atau tidak beradab terhadap guru. Yang keempat, sabar dan rendah hati. Tidak merasa pintar dari guru. Terkadang wajar kan? Maksudnya bagaimana? Bahwasanya guru menjelaskan, contoh, menjelaskan seperti ini, tapi kalian sudah tahu. Itu dengarkan, jangan menyia-nyiakan. Harus sabar dan rendah hati, tidak merasa lebih pintar dari guru. Paham? Kalau kalian merasa pintar dari guru, otomatis kalian tidak menjadi siswa atau murid, menjadi guru. Guru ini banyak. Guru ketika di kelas pagi, guru ketika di kelas sorenya terasa itu banyak. Bahkan guru ketika kita mengaji di musola di rumah itu sangat penting dimuliakan. Yang kelima, mendoakan guru agar guru selalu sehat. Mendoakan guru agar guru selalu sehat. Akan tapi dalam kenyataannya, kalau kalian semua tidak pernah melakukan mendoakan guru, dengar, apakah kalian pernah mendoakan guru? Apakah kalian pernah mendoakan guru? Tidak pernah kan? Tapi kalau guru mendoakan kalian selalu setiap waktu. Kenapa? Biar kalian menjadi orang yang bermanfaat ilmunya, yang bermartabat dan juga bisa mendapat cita-cita yang sukses. Jadi menghormati, mendengarkan sesama dalam berbicara, sabar dan rendah hati mendoakan guru. Terkadang dalam kelas, terkadang dalam kelas ada seorang siswa atau murid tidak senang materi atau pembelajaran atau pelajaran. Contoh, kelas ini tidak suka bahasa Inggris. Tidak suka bahasa Inggris. Tapi yang ini suka bahasa Inggris. Lah, yang tidak suka bahasa Inggris jangan membuat orang, jangan merasa dirinya lebih pintar atau jangan meremehkan guru. Dengarkan. Meskipun kita tidak suka bahasa, tidak suka materi atau belajar, itu dengarkan. Bahkan terkadang ini kebanyakan siswa tidak suka kepada gurunya. Benar tidak? Kebanyakan siswa tidak suka kepada gurunya. Ada pertanyaan, kenapa tidak suka kepada gurunya? Karena dia keras, karena dia sering marah, sering mukul gitu kan? Itu jangan mempunyai sifat seperti itu. Kalau kalian mempunyai sifat tidak suka terhadap guru, maka ilmu yang dalam diperoleh selama kalian di sekolah atau dalam pendidikan pelajaran, maka tidak bermanfaat atau tidak berkah. Jadi menghormati, mendengarkan dengan seksama serta dalam berbicara sabar dan rendah hati mendoakan guru. Yang ini memperlakukan guru dengan penghormatan. Ketika guru berbicara, dengarkan. Ketika guru berjalan di depan Anda, di depan kalian semua, lah bagaimana sikap kalian? Apalagi kalian berjalan di hadapan guru, harus sopan. Kenapa? Kalau kita tidak sopan terhadap guru, maka kita tidak beradab kepada guru. Saya lagi, apakah kalian pernah melakukan
ketika guru berjalan di depan Anda tidak menghormati. Banyak kan? Banyak kan? Bagaimana caranya? Ketika guru berjalan di depan Anda, kalian mundur sedikit. Itu sebagai bentuk penghormatan. Itu bentuk sebagai penghormatan. Tapi kadang-kadang kita bercanda dengan guru sama teman-teman, itu tidak boleh. Paham? Makanya sangat butuh adab terhadap guru ini. Mereka. Jadi adab guru ini ada 5. Yang pertama penghormatan, memperlakukan guru dengan penghormatan, mendengarkan dengan seksama saat guru berbicara atau menjelaskan. Meskipun guru SD, meskipun guru MTS, meskipun guru MA, harus dijelaskan. Meskipun kalian merasa takut, harus menghormati. Sopan dalam berbicara, menggunakan bahasa yang sopan. Kalau terhadap guru harus sopan. Bagaimana bicaranya harus belajar bahasa Madura yang lembut, yang halus. Kalau tidak bisa belajar yang lembut, yang halus, pakai bahasa Indonesia. Paham? Sabar dan rendah hati, tidak merasa lebih pintar dari guru. Guru apa ini? Apalagi ada guru tugas utama. Itu jangan diremehkan. Harus dihormati, yang dimuliakan. Dan mendoakan guru agar terus selalu sehat. Dengar. Jadi kembali pada saat bahwasanya dari awal materi adab terhadap ilmu dan guru sampai mengerjakan saat mereka. Silakan dulu yang benar kerjakan. Dulu. Geser. Utara. Geser. Terus geser. Sini. Dengar. Dari materi adab kepada ilmu dan guru yang perempuan juga dengan sampai mengerjakan soal. Alhamdulillah. Kenapa itu tidak diberi nilai? Semua nilainya itu benar. Apa kerjasama atau tidak, itu nilainya semua benar. Maka pada pagi hari ini mari untuk dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.